Halo, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pada pagi hari ini kita sambil jalan-jalan, tentunya juga akan membahas beberapa isu di bidang pertanian secara luas. Salah satunya di tanaman teh sekarang. Ya, kita jalan-jalan di sekeliling tanaman teh, ini di perkebunan teh. Jadi pemirsa, ini memang ada yang anomali atau ironi di sebagian besar dunia atau di Indonesia khususnya, itu minum teh sudah menjadi suatu kebudayaan. Ya, pertanyaannya, siapa sih yang tidak minum teh? Kita pagi-pagi minum teh, siang minum teh, malam minum teh. Ya. Tetapi industri teh itu juga tidak sedang baik-baik saja, dan data menunjukkan bahwa ada sedikit konsumsi teh di dunia. Di Indonesia juga ada sedikit gitu ya. Memang Indonesia masih relatif sedikit konsumsi per kapitanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, permintaan ada, meskipun sekarang terganggu ya. Dulu kan terkenal di permintaan untuk ekspor itu di Timur Tengah, kemudian di Rusia. Nah, sekarang perang di Ukraina, Rusia, kemudian di Middle East juga sering bergejolak begitu. Artinya mempengaruhi ekspor. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, bahwa kebutuhannya ada, tapi industrinya juga maksudnya tidak sedang mengalami kelesuan gitu. Nah, ini sering kami tanyakan, ya, kenapa kan gitu. Kenapa? Salah satunya nanti menjadi lingkaran setan itu. Lingkaran setannya penjelasannya begini. Katanya sangat dibutuhkan, digemari masyarakat, tetapi harga jualnya kenapa rendah? Harganya rendah gitu ya. Untuk teh Indonesia itu harganya kira-kira berapa dolar? 1,46. Nah, kalau di luar negeri bisa 2,79. Itu di Mombasa, di Kenya, Colombo auction ya. Kita selalu lebih rendah ya. Sehingga ini mengakibatkan dengan harga yang dari dulu itu tidak pernah naik gitu, nggak pernah naik, sehingga mengakibatkan penurunan pengelolaan kebun tentunya. Nah, pengelolaan kebun sehingga menurun kayak gitu, kualitasnya, produktivitasnya menurun karena tidak dikurangi pupuknya kan begitu. Nah, ini sehingga menimbulkan masalah itu tadi, dengan harga yang tidak begitu atraktif, mengakibatkan permasalahan-permasalahan di hulu maupun di hilir. Nah, itu tadi di hulu tadi saya sebutkan permasalahan budidayanya. Jadi karena nggak ada biaya perawatan jalan, pemupukan dan sebagainya. Kemudian di industri teh sekarang juga, di zaman sekarang mencari pemetik teh juga relatif sulit pekerjaan itu. Karena ini solusinya tentunya menjadi yang mekanisasi.
dengan mesin petik teh tentunya. Nah, masalah lain dengan harga yang tidak begitu naik tadi, kebutuhan kos produksi naik. Jadi tenaga kerja naik, kemudian input naik, pupuk, herbisida dan sebagainya sangat naik gitu, sehingga ini menyebabkan menjadi lebih terpuruk lagi. Nah, ini yang permasalahan tadi ya. Yang pertama karena diawali dari harga, kemudian input semua naik. Nah, kemudian tenaga kerja selain naik juga sulit mencari. Nah, ini beberapa permasalahannya. Kalau untuk secara umum di industri hilir juga selain harga yang tidak berkembang tadi, juga masalah industri hilirnya ya, meskipun sekarang ada milenial teh dibikin artisan tea gitu, tapi secara juga tidak sehebat perkembangan itu untuk kopi misalnya, kan begitu. Ini yang terjadi permasalahan. Ini pertanyaan kenapa industri teh itu tidak berkembang tadi. Dimulai dari harga, kemudian berakibat ke yang lain-lain, sementara input naik. Sementara kita ketahui bahwa untuk kos produksi itu kan 60% tenaga kerja, 20% pemupukan dan input lain. Yang berikutnya adalah energi di pabriknya, pengolahannya naik, gas, energi juga menjadi permasalahan. Jadi saling berkait begitu. Nah, ini harus kita pecahkan bersama. Salah satunya ya mengatasi masalah-masalah tadi. Ya, kita intinya harus efisien di tenaga kerja dengan mekanisasi salah satunya. Kemudian energinya juga semakin murah, efisien dengan berbagai macam teknologi seperti penggunaan wood pellet, penggunaan energi surya, energi mikrohidro, itu harus kita manfaatkan. Nah, itu salah satu. Untuk di samping itu juga kita harus mau kualitasnya kita tingkatkan. Salah satu masalah tadi adalah di kualitas. Nah, itu tadi. Ini yang beberapa program. Nah, ya, jadi tapi pertanyaannya, Pak, ini kualitas dinaikkan kok harganya nggak naik? Nah, itu ya nanti dengan sendirinya tentunya akan menjadi naik. Jadi kita harapkan teh ini yang mempunyai banyak manfaat itu akan semakin ke depan dibutuhkan. Menurut ekonom kooperatif, sekarang ada beberapa gelombang itu yang sudah masuk gelombang yang ke-6, maka yang salah satu dibutuhkan itu adalah teh sebenarnya, karena memenuhi aspek dua, untuk kesehatan, kemudian untuk aspek lingkungan. Teh kan bisa menyerap air, menjaga erosi dan sebagainya, sampai menjaga kesehatan. Ini bahasan mengenai mengatasi kenapa industri teh itu belum berkembang dengan maksimal. Mudah-mudahan dengan adanya milenial bisa mengembangkan industri teh. Teh itu tidak hanya itu saja, jadi yang dikembangkan dengan berbagai macam. Sekarang kan itu tadi artisan teh dicampur dengan rempah,
sehingga cara minum teh juga berbeda-beda. Karena siapa sih yang nggak senang dengan es teh kayak gitu, sangat terkenal. Kalau kita di Jawa minum itu minumannya apa? Kalau tidak teh ya jeruk, es teh atau es jeruk kan gitu. Nah, meskipun kalau di Jawa Barat teh itu sering gratis gitu. Nah, itu pemirsa ngobrol-ngobrol pagi kita tentang industri teh di Indonesia. Dan tentunya di dalam negeri harus kita tingkatkan konsumsinya. 270 juta rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.